kami akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah Fisika Lanjut. Dosen pengampu Bapak Dr. Engineering Agus Setiawan, Magister Sains, dan Bapak Wikularo Utama, Magister Engineering. Selamat menyaksikan. Sebelum melanjutkan video presentasi, izinkan kami kelompok 6 untuk memperkenalkan diri. Lanjut ke perkenalan. Yang pertama ada Ahmad Jotika Taryadi dengan NIM 22055383. Yang kedua ada Dandi Ramdhani dengan NIM 2205785. Yang ketiga ada Jauhari Rahmat Gunawan dengan NIM 2202164. Lanjut, yang keempat ada Emikram Ramdhani Wijaya dengan NIM 2208018. Yang terakhir, Muhammad Fajar Fishandika dengan NIM 2209518. Nah, masuk ke sesi presentasi, saya, Jauhari Rahmat Gunawan, beserta rekan saya akan membawakan presentasi yang berjudul Contoh Penerapan Ilmu Fisika dalam Bidang Logistik. Sebelum itu, saya akan memberikan penjelasan secara ringkas terkait contoh penerapan ilmu fisika apakah yang digunakan dalam bidang logistik. Adapun, saya beserta rekan-rekan saya memilih walkie-talkie sebagai contoh dari media pengaplikasian ilmu fisika dalam bidang logistik. Mengapa walkie-talkie? Karena secara tidak langsung kami menyadari bahwa benda kecil ini sangat berguna dan sangat berpengaruh pada aktivitas logistik, khususnya di pergudangan, agar para pelaku logistik dapat saling terhubung satu sama lain dan dapat melangsungkan pembicaraan secara instan. Terkait cara kerja akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Baiklah, kita lanjut terkait apa itu walkie-talkie. Ya, jadi walkie-talkie atau yang kita kenal sebagai radio dua arah adalah sebuah alat komunikasi genggam yang dapat mengkomunikasikan dua orang atau lebih dengan menggunakan gelombang radio atau yang kita kenal sebagai gelombang elektromagnetik. Walkie-talkie ini biasanya digunakan dalam situasi di mana komunikasi yang cepat dan langsung diperlukan, seperti di dalam tim pemadam kebakaran, petugas keamanan, pekerja konstruksi, bahkan dalam kegiatan pergudangan pun walkie-talkie ini diperlukan agar para pekerja dalam kegiatan logistik, misal di dalam kegiatan pergudangan, dapat saling terhubung. Untuk pembahasan lebih lanjut akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Keunggulan walkie-talkie. Yang pertama, ada portabilitas. Walkie-talkie mudah dibawa dan digunakan di mana saja karena ukurannya yang kecil. Yang kedua, ada komunikasi real-time. Komunikasi dengan walkie-talkie dapat dilakukan secara instan. Yang ketiga, ada keterandalan. Walkie-talkie dapat berfungsi di area terpencil atau saat gangguan jaringan telekomunikasi lainnya. Tidak seperti handphone, jika ada kendala jaringan, handphone tidak dapat digunakan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kekurangan dari walkie-talkie. Yang pertama, kemampuan bertukar informasi atau berbicara tidak secepat GSM. Yang kedua, jaringan yang digunakan adalah IP atau GPRS, sehingga kualitas suaranya rendah, tidak sejernih suara pada GSM. Yang ketiga, ada karena sistemnya half duplex, maka sesama pengguna tidak bisa berbicara secara bersamaan. Jadi harus saling menunggu dan bergantian. Selanjutnya, di slide kelima ada peran walkie-talkie dalam bidang logistik. Yang pertama, komunikasi antar anggota tim. Walkie-talkie digunakan untuk komunikasi langsung antara anggota tim logistik dalam operasi logistik. Kedua, ada koordinasi pengiriman. Untuk nomor 2, koordinasi pengiriman, walkie-talkie memungkinkan para pengemudi truk atau pengendara pengangkut untuk tetap terhubung dengan pusat distribusi atau manajemen logistik.
Yang ketiga, ada keamanan dan keadaan darurat. Walkie-talkie juga digunakan dalam situasi keadaan darurat untuk keamanan. Jika ada kejadian darurat atau situasi yang memerlukan tindakan cepat, walkie-talkie memungkinkan tim keamanan atau manajemen logistik untuk mengordinasikan respons dengan cepat dan efisien. Keempat, ada pengelolaan inventaris. Dalam gudang atau pusat distribusi, walkie-talkie dapat digunakan untuk mengelola inventaris. Yang kelima, ada pelatihan dan supervisi. Walkie-talkie juga berguna dalam pelatihan karyawan baru atau dalam mengawasi proses kerja. Supervisor atau manajer dapat menggunakan walkie-talkie untuk memberikan arahan langsung kepada karyawan, memberikan umpan balik atau menjawab pertanyaan dengan cepat. Pada dasarnya, walkie-talkie membantu meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan keamanan dalam operasi logistik. Mereka menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi kerja tim dan mengoptimalkan proses logistik secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen yang terdapat pada walkie-talkie. Pertama, ada COR atau Carrier Operated Relay. Carrier Operated Relay suatu perangkat atau interface penting dalam pembangunan sebuah RPU untuk menjembatani antara perangkat penerima dan pemancarnya. Suara yang diterima penerima akan diumpankan ke pemancarnya, sementara untuk menghidupkan pemancarnya di saat bersamaan ada sinyal masuk ke penerima. Kedua, ada DC Power Supply. DC Power Supply salah satu hardware yang berperan untuk memberikan suplai daya tegangan searah ke seluruh peralatan. Yang ketiga, ada duplexer. Alat yang dapat menyatukan baik RX dan TX yang sekaligus menjadi filter dan penyekat antara RX dan TX. Keempat, ada TX section atau bagian pemancar. Dan kelima, ada bagian RX sections, yaitu bagian penerima. Cara kerja walkie-talkie secara umum. Yang pertama, transmisi. Ketika seseorang ingin berbicara menggunakan walkie-talkie, mereka menekan tombol push to talk atau PTT pada perangkat. Ini mengaktifkan mikrofon dan mengarahkan sinyal suara ke pemancar radio di walkie-talkie. Yang kedua, pemancaran sinyal. Setelah tombol PTT ditekan, walkie-talkie mengubah suara menjadi sinyal radio. Pemancar radio di dalam walkie-talkie mengirimkan sinyal ini melalui antena tombol PTT untuk mengembalikan walkie-talkie ke mode penerima. Pada saat ini, mereka dapat mendengarkan pesan dari pengguna lain tanpa mengganggu saluran komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja walkie-talkie berdasarkan hukum fisika. Walkie-talkie yang pada prinsipnya menggunakan gelombang elektromagnetik ini bermula dari sinyal-sinyal listrik yang kemudian dikonversikan menjadi sinyal elektromagnetik melalui antena yang oleh sinyal objek dan ditangkap kembali oleh receiver atau penerima sinyal. Ruang penerima sinyal ini juga berfungsi sebagai penyaring sinyal yang ditangkap agar informasi yang ditangkap ke dalam walkie-talkie baik-baik saja, tanpa gangguan, serta sebagai penguat sinyal pada objek yang lemah. Kemudian, sinyal tersebut akan diubah ke sinyal digital melalui proses data atau sinyal prosesor untuk dikeluarkan informasinya berupa suara. Terdapat ruang peruntukan informasi yang selalu dilewati oleh sinyal user dan sinyal objek. Ruang ini dinamakan duplexer. Kesimpulan, walkie-talkie merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh pelaku logistik khususnya di pergudangan untuk dapat saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Walkie-talkie ini memiliki fungsi dan cara kerja yang hampir sama dengan telepon genggam ataupun perangkat komunikasi lainnya. Namun, walkie-talkie ini memiliki ciri khas khusus, yaitu terdapatnya antena untuk dapat menangkap gelombang serta komunikasi langsung tanpa biaya. Walkie-talkie ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik agar dapat bekerja secara fisika. Nah, bagaimana videonya teman-teman? Kami harap dari video yang kami sampaikan dapat memberi pemahaman yang lebih. Kami kelompok 6 mata kuliah fisika lanjut kelas teknik logistik 2A mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.